Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kami Badan Dakwah Islam Teknologi Semeru LNG dalam kajian bulanan. Untuk kali ini akan diisi kembali oleh Ustadz Agus Hendra Gunawan, melanjutkan kembali kajian kitab Tamamul Minah. Untuk hari ini kita melanjutkan tentang sholat jenazah. Baik Ustadz, insya Allah waktunya sampai kalau di Indonesia sampai waktu Jakarta sampai 13.30 Ustaz. Mungkin sekitar 1 jam dari sekarang. Apa dulu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, kita akan lanjutkan kajian kitab Tamamul Minnah. Kita masuk kepada bab mensolatkan jenazah. Semoga apa yang dilakukan oleh PT Dongki Senoro dari bagian dakwahnya yang menjadikan amal jariah, menyebarkan ilmu, dan semoga menjadi timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib mensolati jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Karena perintah beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari satu hadis untuk mensolati mayit. Beliau bersabda dalam kisah orang yang memiliki hutang, solatilah sahabat kalian. Jadi bukan fardu ain ya Kang ya, tapi fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti wajib. Tapi ini kalau sudah dilaksanakan oleh suatu masyarakat maka sudah mencukupi. Dan kalau tidak ada yang melaksanakan berarti dosa semuanya. Nah, sholat jenazah itu ya kalau bisa ya jangan ditinggalin ya. Cuman ya memang di Indonesia jarang. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah pasti setiap habis sholat, Madinah juga sama, setiap habis sholat pasti ada sholat jenazah. Itu pahalanya besar sekali. Ya, paling kecil segede gunung Uhud, paling kecil. Nah, kalau di Indonesia Ahmad kapan terakhir sholat jenazah? Lupa. Iya, jarang di kita mah ya Jarang. sholat jenazah itu ya. Jarang. Bahkan mobil jenazah pun jarang dipakai di masjid kadang-kadang. Ya. Jadi karena yang mati mungkin beda tempat. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan semua yang meninggal di sekitar itu ya dibawa ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi jadi intinya fardu kifayah, tapi kalau nggak nyolatin rugi aja. Karena pahalanya besar, ya pahalanya besar. Bahkan kadang ada orang habis sholat zuhur dia langsung sholat ba'diyah. Tiba-tiba imamnya bilang as-salatu 'alal amwat. Ya berarti itu sholat jenazah tuh. Nah, ini dia malah tetap sholat ba'diyah daripada sholat jenazah. Jadi kalau sholat ba'diyah kan waktunya luas sampai asar misalnya kalau zuhur ya. Tapi kalau sholat jenazah kan harus ada mayitnya. Ya harus ada mayitnya dan disegerakan gitu loh. Bahkan setahu saya, misalnya Ahmad batal nih Mat. Tapi sholat wajib batal. Terus sholat jenazah. Terus Ahmad kalau turun ke eskalator kan lama. Ya wudhu pakai air zam-zam juga pakai waktu. Ya Ahmad tayamum aja. Tayamum. Kenapa? Karena takut kehilangan sholat jenazah. Ya, takut kehilangan sholat jenazah. Ya bahkan ada beberapa orang saya lihat ya nggak sholat jenazah gitu loh. Sayang banget ya. Pahalanya besar, jarang-jarang pula di Indonesia. Tapi begitu ada sholat jenazah dia malah tinggalin.
Bahkan ada yang seuzon gini, Mat. Hmm. Itu sholat jenazah di Masjidil Haram nggak ada mayitnya juga gitu loh. Beda ruangan mayit sama ruangan imam gitu loh. Jadi kalau imam sholatnya sholat jadi imamnya di ruangan A, nah mayitnya di ruangan B. Nah nanti imamnya pindah ke tempat sholat jenazah. Taib. Kita lihat hukum mensolati orang yang mati syahid. Lanjut. Hukum mensolati orang yang mati syahid. Tidak wajib mensolati orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolati para syuhada Uhud. Namun tidak mengapa apabila kita mensolati mereka atau sebagian mereka. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati jenazah yang telah dicincang dan tidak mensolati seorang pun di antara para syuhada selainnya, yakni syuhada Uhud. Hanya saja ada Rukutni mengatakan lafaz ini tidak mahfuz, yakni selainnya. Dengan demikian lafaz hadisnya adalah dan tidak mensolati seorang pun. Syaddad Dari Sadat bin Al-Hadad bahwa seseorang bin dari Al. kalangan Baduy datang kepada Nabi lalu beriman dan mengikuti beliau. Kemudian berkata, "Saya ingin berhijrah bersamamu." Orang itu pun tinggal sebentar kemudian bangkit untuk berperang dengan musuh. Lalu dibawa kepada Nabi SAW dalam keadaan terkena panah. Kemudian Nabi mengkafaninya dalam jubah beliau. Nabi kemudian mengsolatinya. Dalam masalah ini terdapat perselisihan di kalangan para ulama dan apa saja yang saya sebutkan inilah yang lebih dekat dengan kebenaran dan ilmunya ada di sisi Allah. Jadi intinya tidak wajib mensolati orang yang mati syahid dalam peperangan ya. Hmm. Kan syahid banyak. Ada syahid karena terbakar, ada syahid karena tertimpa reruntuhan, ada syahid karena sakit perut. Ya, tapi bukan syahid itu ya. Syahid di sini adalah sakit, syahid di sini adalah karena peperangan. Maka tidak wajib mensolatinya, namun tidak mengapa kalau mensolati. Jadi ada beberapa perselisihan para ulama tentang apakah misalnya yang di Palestina ya, Mat, ya, yang Palestina yang lagi perang orang-orang sipil dengan orang Israel. Terus kemudian mereka meninggal dunia gitu loh. Dalam keadaan peperangan tersebut, maka yang mau mensolati boleh, tidak mengapa, tapi yang tidak mensolati pun tidak apa-apa. Ya. Taib. Kemudian hukum mensolati anak kecil dan janin yang gugur. Telah sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, ya Ahmad, kalau lagi di Masjid Nabawi, Masjid Haram suka ada as-salatu ala al-amwat, terus ada kalimat wat tifel. Tifel ini maksudnya anak kecil. Hmm. Ya, dan doa kalau nyolatin anak kecil ini beda Ahmad. Kayak Hmm. bukan nyolatin orang apa dewasa gitu ya. Kalau kita mah mau anak-anak, mau orang anak kecil, mau orang dewasa, Allah maghfir lahum gitu ya. Ya, sebenarnya kalau doain buat apa tadi Kecil. anak-anak itu anak kecil Hmm. itu berbeda. Doanya ya berbeda. Seperti apa? Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini paling pendek amat. Ya, jadi kalau ada anak kecil meninggal dunia, ya, lalu kita nyolatin, maka takbir yang pertama kan baca apa? Apa tuh? Fatihah. Takbir kedua baca Salawat. salawat. Takbir ketiga kan baca doa. Nah, doanya bisa doain ini. Hmm. Allahumma aizhu min azabil qabr. Allahumma aizhu min azabil qabr. Ya, atau yang panjang boleh tuh, ada tuh. Ya, yang buat orang dewasa aja pada kagak banyak yang jarang hafal ya, Mat ya. Allahumma warhamhu wa'afi'afu anhu wa akrim nuzulahu wa simadahu wa ksilu bil ma'i wa salji wal barat wa naki min hatayaya kamina kasabul abyadu minad danas. Nah, itu aja jarang ada yang hafal ya.
Biasa orang kalau sholat jenazah buat orang yang dewasa cuma maghfirlah warahmu wa'fi wa'fu anhu doang ya. Nah ini kalau buat anak kecil lama izu min azabil qabr. Atau ada yang panjang ya, tapi yang lebih gampang yang ini sama ini termasuk gampang nih. Hmm. Coba Ahmad baca Allahumma ja'alhu Allahumma ij'alhu lana faratan wa faratan salafan salafan wa ajra ajran. ajran. Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai pendahulu, simpanan dan pahala untuk kami di surga. Taib ya, ini kalau yang meninggal apa tadi Anak kecil. anak kecil ya. Jadi kalau anak kecil itu kenapa nggak Allah maghfirlahu? Anak kecil kan belum ada dosanya. Hmm. Ya belum, maksudnya yang belum balik nih ya, yang Hmm. belum balik. Makanya waktu itu kan Ahmad ya, pasti kalau Ahmad share nih ya meninggal ya. Hmm. Ahmad share meninggal anak kecil misalnya, tetangga apa. Pasti itu di grup WA pada bilangnya apa? Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfirlahu warhamu gitu loh. Karena anak kecil itu tidak apa dia nggak ada dosanya, kan belum Hmm. balik. Ya. Makanya doanya bukan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, bukan. Doanya beda apa tuh? Allahumma ja'alhu lana faratan wa Faratan. salafan wa ajran. Sekali lagi ya, baru dengar Ahmad pasti ya. Ya. Ya, nanti kalau ya di mana di Mekah, Madinah atau di negara kita ada yang meninggal anak kecil, lagi salat jenazah yang pertama dan yang kedua baca doa ini nih. Ya, minimal yang ketiga ada takbir ketiga ya. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Atau apa tadi? Allahumma aizu min azabil qabr. Allahumma aizu min azabil Hmm. qabr. Taib. Kembali lagi. Sekarang kita lanjutkan tadi hukum mensolati orang yang mati karena yang tadi anak kecil ya. Yang anak kecil atau janin yang gugur, lanjutlah sahih. Telah sahih dari Nabi, beliau bersabda, anak-anak dalam satu riwayat, janin yang gugur disolati dan didoakan untuk kedua orang tuanya ampunan dan rahmat. Dari Aisyah, Taib. dia, Dia berkata, dia berkata, dihadapkan kepada Rasulullah SAW salah seorang anak dari kalangan Ansor, lalu beliau mensolatinya. Al-Hadis. Hadis ini taib. menunjukkan Lanjut. Ya, hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat atas anak-anak dan janin yang gugur apabila telah mencapai usia 4 bulan. Hasan Al-Basri mengatakan dibacakan Al-Fatihah atas anak-anak dan diucapkan, Ya Allah jadikanlah dia farod yang mendahului di telaga, pendahulu dan ganjaran untuk kami. Tadi yang kita bahas tuh, ya. Allah maj'alhu lana faratan wa salafan wa dukhran. Ya, jadi eh, Hasan Al-Basri mengatakan dibacakan Al-Fatihah atas anak-anak dan diucapkan kan sholat jenazah Fatihah dulu. Terus Hmm. kemudian sholawat. Kemudian Ya. doa. Lanjut demikianlah. Demikian, demikianlah As-Sahih Al-Bani berpendapat bahwa mensolati anak-anak dan janin yang gugur bukanlah wajib, namun hanya disyariatkan saja. Dan demikian juga pendapat ilmu Hazm. Dan dalil keduanya adalah hadis Aisyah. Ia berkata, Ibrahim putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ketika berumur 18 bulan. Maka Rasulullah tidak mensolatinya. Baik. Jadi kalau yang ulangi ya Ahmad ya. Kalau yang mensolati orang mata syahid boleh sholat, boleh tidak. Ya. Ya. Jadi tidak wajib. Kalau anak yang gugur, janin yang gugur, anak kecil juga sama Tidak. ini. Ya. Jadi eh, apa boleh ya disyariatkan sholat atas anak dan yang janin apabila mencapai usia berapa tadi? 4 bulan. Bulan. Ya, empat bulan. Jadi kalau udah 4 bulan disolatin. Ya, tapi hukumnya ya tidaklah wajib ya mensolati anak-anak dan janin yang gugur bukanlah wajib.
namun hanya disyariatkan. Tapi jadi kesimpulannya boleh mensolati anak kecil dan janin, ya. Tapi enggak pun tidak apa-apa. Tapi pasti di Indonesia pasti sholatin ya, Ahmad ya. Ya, karena kalau ada yang beda dikit jadi omongan nantinya gitu. Taib. Kemudian hukum mensolati orang yang mati karena hukuman. Lanjut dari Imran. Dari Imran bin Husain bahwa ada seorang wanita Juhainah datang kepada Nabiullah SAW dalam keadaan hamil karena zina. Ia berkata, wahai Coba Nabiullah, sebentar. Jadi dia datang ya Ahmad ya. Datang kepada Nabi mengakui. Ya kenapa? Ya karena jadi zaman Nabi itu orang tuh kalau berbuat salah ya ngaku gitu loh. Ngaku datang gitu loh. Ya kalau sekarang kan udah ketangkap juga kagak ngaku gitu. Nah di sini orang wanita ini datang kepada Nabi dalam keadaan hamil. Hamil zina lagi. Maka ia berkata, lanjut, wahai. wahai Nabiullah, aku melakukan pelanggaran, tegakkanlah hukuman kepadaku. Maka Nabiullah memanggil walinya lalu bersabda, berbuat baiklah kepadanya, apabila sudah melahirkan, datangkanlah dia kepadaku. Maka walinya melakukannya. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan untuk mengikat bajunya, lalu dirajam. Kemudian beliau mengsolatinya. Nah, ya jadi Nabi nyolatin wanita yang apa tadi berzina, ya berzina. Maksudnya gini, dia berzina, dia tobat. Saya ulangi ya, dia berzina, hamil, lalu dia tobat, minta dihukum sesuai syariat. Nah, kemudian habis itu Nabi nyolatin. Nah, ada yang protes nggak Ahmad? Ada yang protes. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan siapa yang protes? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Umar ini protes, kenapa Nabi menyolati orang yang berzina? Nah, ini dimasukinnya di bab kalau nggak salah di bab tobat ya Ahmad. Di bab tobat. Nah, dalam riwayat disebutkan tobatnya wanita ini bisa dibagikan buat 80 penduduk Madinah. Jadi ketika Nabi nyolatin wanita penzina yang sudah tobat, Umar radhiyallahu anhu dia protes. Dia protes, apakah engkau mensolati penzina ya Rasulullah? Ya, ternyata wanita penzina ini udah tobat dan dalam riwayat bahwa tobatnya satu wanita ini bisa dibagikan kepada 80 orang penduduk Madinah. Masya Allah ya, jangan main-main sama tobat. Jadi kalau orang udah tobat, ini ya yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan kebaikan. Ya Allah ganti semangat yang dulu buruk menjadi semangat untuk kebaikan. Dulu semangatnya tuh ibadah, dulu semangat untuk melakukan maksiatan. Begitu tobat dia semangat untuk semangat untuk melaksanakan kebaikan. Jadi tobatnya bisa dibagi-bagi kepada 80 orang penduduk Madinah karena wanita ini sudah apa tadi? Sudah tobat, ya. Taib. Kemudian lanjut. Mengsolati orang yang mati dalam keadaan bermaksiat dan orang yang bunuh diri. Boleh mengsolati orang yang mati dari kalangan kaum muslimin hingga meskipun mati dalam keadaan sedang berada dalam perbuatan maksiat. Baik ia telah bertobat darinya ataukah yang mati dalam keadaan belum bertobat. Hanya saja seharusnya bagi para ahli ilmu dan agama tidak mengsolatinya sebagai hukuman dan pelajaran untuk orang semisal mereka. Taib jadi gini. Jadi nyolatinnya orang biasa aja sama ustadz-ustadznya nggak usah nyolatin. Ya, jadi kalau ada orang mati, malah kalau di kitab Sahih Fikih Sunnah itu komplit dia nyebutin mazhab-mazhab yang nggak mau nyolatin. Jadi ada mazhab yang tetap mensolatkan wanita yang orang yang bunuh diri misalnya. Ya, orang bunuh diri tetap disolatin. Pendapat yang kedua tidak disolatkan. Tidak disolatkan. Nah, yang ketiga Ahmad disolatin tapi sama orang-orang biasa saja. Ya, orang-orang yang ahli ilmunya nggak nyolatin. Ustadz-ustadznya nggak nyolatin. Ini ada 3 pendapat.
bagaimana kalau ada orang berzina lalu dia mati. Maka pendapat yang pertama tetap disolatin. Ya, walaupun dia udah tobat ataupun belum tobat karena dia seorang muslim. Yang kedua tidak disolati. Tidak disolati. Setahu saya ini termasuk pendapat Abu Hanifah. Ya, tidak disolati mayit yang mati dalam keadaan berzina. Yang ketiga tetap disolatin tapi jangan ulama-ulamanya yang nyolatin. Jadi nyolatin siapa? Orang Yang biasa. nyolatin ya orang-orang biasa. Sebagai apa hukuman? Bahwa dia nggak didoain sama orang soleh gitu. Ya. Taib. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Bagi yang tidak mensolati salah seorang di antara mereka, yakni orang yang membunuh, mengambil rampasan perang sebelum dibagi, dan orang yang memiliki hutang dan belum ada yang menanggungnya, sebagai pelajaran bagi orang yang semisalnya dari perbuatan yang dilakukan. Maka hal itu adalah baik apabila tidak mensolatinya secara zohir, namun mendoakannya di dalam batin untuk mengumpulkan dua maslahat, maka hal itu lebih utama daripada meninggalkan salah satu darinya. taib. Ya, jadi kata Ibnu Taimiyah, bagi yang tidak sholat, nyolatin orang yang apa tadi, membunuh dan punya utang dan lain-lain, ya, ini sebagai pelajaran, ya, sebagai pelajaran, tapi tetap apa tadi, tetap apa, didoakan, tetap didoakan, tapi tidak diapain tadi, tidak disolati. Ya, jadi ada beberapa macam-macam pendapat para ulama tentang orang yang mati dalam keadaan apa tadi maksiat atau mati dalam keadaan bunuh diri. Ada yang bilang sholatin, ada yang bilang tidak. Tapi yang tidak ini tetap didoain ya, didoain ya. Eh, yang ketiga gimana Ahmad tadi? Disolatin, tapi yang nyolatin orang Biasa. orang biasa saja. Adapun orang yang bunuh diri, Al-Imam Muslim telah meriwayatkan an Jabir bin Samurah radhiyallahu an qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsuhu bimasyakish falam yusalli alaih. Lanjut dari Jabir. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan seseorang yang bunuh diri dengan anak panah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolatinya. Taib. Para ulama, Para ulama berselisih pendapat tentang hukum mensolati orang yang bunuh diri. Sebagian mereka berpendapat untuk tidak mensolatinya karena hadis ini. Adapun jumhur ulama berpendapat untuk mensolatinya, dan mereka menjawab dalil ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolatinya untuk memberi pelajaran kepada orang semisalnya, namun tidak melarang para sahabat untuk mensolatinya dan tidak mengingkari orang yang mensolatinya. taib ya. Jadi kembali ke tiga pendapat tadi, nyolatin, tidak nyolatin tapi doain, atau apa tadi yang terakhir, nyolatinnya tapi Mensolatinya orang biasa orang biasa. saja. Taib. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan memiliki utang. Bahaya nih ya. Maka kita selalu doa Allah makfini bihalalikan haramik wa aghnini mi fadlika amman siwa, biar Allah lunaskan seluruh hutang-hutang kita. Ya. Nah, lanjut. Nabi SAW. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolati orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang dan tidak meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya, dan memerintahkan para sahabat untuk mensolatinya. Apabila ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya atau ada sebagian orang yang melunasi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya. Kemudian ketika Allah memberikan kemenangan kepada beliau, beliau menanggung hutang orang-orang yang memiliki hutang sehingga beliau mensolati mayat meskipun mereka memiliki hutang. Taib. Jadi Nabi SAW pernah apa? Tidak mensolati orang yang punya utang. Sampai ada yang menjaminnya ya Ahmad ya. Akhirnya ada sahabat Nabi namanya kalau nggak salah kota ada. Dia akhirnya menjamin siapa? Menjamin orang yang punya utang tadi. Kemudian setelah nyolatin Nabi nagih kan? Nabi nagih, makanya akhirnya bilang apa? Bilang apa dalam riwayat? Bilang sekarang telah dingin kulitnya. Sekarang telah dingin kulitnya. La haula wala quwata illa billah. Ya hati-hati ya. Semoga
kita nih tidak mencari kecemasan setelah ketenangan. Apa tuh Ahmad kecemasan setelah ketenangan? Tadinya nggak punya utang, enak kan hidup ya. Tiba-tiba lihat tas bagus, kredit 10-12 kali. Lihat mobil bagus, kredit sekian puluh kali. Ini motor bagus, kredit lah berapa tahun kali. Maka ini adalah salah satu yang disabdakan oleh Nabi. Apa tadi? Orang yang aman, yang kemudian menjadi cemas. Orangnya aman tadinya, kemudian jadi cemas karena punya utang. Nah makanya kalau di kita ya, kalau mau sholatin jenazah suka ada yang ngomong ya Ahmad ya. Siapa yang punya apa sih urusan dengan mayit ya bisa hubungi keluarganya. Nah ini bagus Ahmad. Kenapa? Karena bagian daripada salah satu cara agar orang tua kita atau orang yang keluarga kita ini mati, tapi kalaupun bawa utang, utangnya ada yang nanggung gitu loh. Ya, maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa bebas hutang ya, dan mudah-mudahan sebelum mati yang punya hutang Allah bebaskan semuanya. Makanya ya nabung, Allah makfini bihalalikan haramik wagnini bifadlika amman siwak. Ya, minta kepada Allah ya yang halal ya, minta kepada dengan doa tadi, insyaallah Allah lunaskan hutangnya walaupun sebesar gunung. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencolati mayit nggak jadi karena dia punya utang sampai ada yang menanggungnya. Setelah sholat Nabi tanya sama yang nanggung itu. Kemudian ditanya apa tadi? Sekarang kulitnya telah dingin. Sekarang kulitnya telah dingin. Ya, jadi atau Nabi tidak nyolatin tapi para sahabat nyolatin. Ya, Nabi tidak menyolati tapi para sahabat menyolatkan. Ya, taib. Al-Qadiyat mengatakan lanjut Ahmad Al-Qadiyat. Al-Qadiyat mengatakan, mazhab para ulama secara keseluruhan adalah mensolati setiap muslim, orang yang dihukum, yang dirahmati, orang yang bunuh diri, dan anak zina. Dan dari Malik dan yang lain bahwa sang imam tidak mensolati orang yang terbunuh dalam hukuman, dan bahwa orang-orang yang dimuliakan tidak mensolati orang yang fasik sebagai suatu bentuk pengingkaran kepada mereka. Taib. Ya, jadi kembali lagi kepada yang tadi Ahmad ya. Ustadz-ustadznya jangan nyolatin, biar orang-orang yang biasa aja yang nyolatin. Ya, atau tadi ya kembali bahwa tetap disolatin ya, tetap disolatin. Kemudian boleh juga tadi apa Ahmad nyolatin dulu terus tanya gitu punya utang nggak? Punya nggak nyolatin. Nah kemudian ada yang jamin, nah itu boleh disolatin. Betapa berat ya hutangnya sampai segininya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati orang yang punya hutang sampai dia menjaminnya. Taib. Selanjutnya, ya, jadi kembali lagi kepada qadiyat, mazhab para ulama secara keseluruhan ada mensolati setiap muslim. Baik yang dihukum, baik yang dirahmati dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau kebanyakan ulama yang mati apa Ahmad selama dia Islam tetap disolatin, ya. Ini orang matinya bunuh diri tetap disolatin. Ya, ini orang matinya di pelacuran tapi dia seorang muslim tetap disolatin. Ya. Ini mazhab para ulama kata siapa tadi? Kata Qadhi Al-Iyad. Jadi kata Qadhi Al-Iyad rahimahullah, mazhab para ulama secara keseluruhan adalah mensolati setiap muslim. Orang yang dihukum dan dirahmati dan lain-lain. Dan dari Malik bahwa sang imam tidak mensolati orang yang terbunuh dalam hukuman dan orang yang dimuliakan tidak mensolati orang yang fasik sehingga sebagai suatu pengingkaran kepada mereka. Ya, jadi kembali lagi kepada boleh nyolatin
ya boleh tidak nyolatin, boleh nyolatin tapi sebagai boleh sholatin tapi oleh apa tadi anak-anak buahnya, murid-muridnya, atau apalah orang-orang yang tidak berilmu, ya. Sebagai apa nih pembelajaran? Pembelajaran betapa ini dosa besar. Tapi sholat sebelum kita bahas sekarang kita masuk kepada sholat gaib. Lanjut. Ya, sebentar Ustaz, tutup pintu dulu. Ada berisik. Baik, saya baca. Boleh mensolati mayit apabila mati jauh dari kaum muslimin di suatu negeri yang tidak disolati. Nah, ini Ahmad nih. Yang tidak disolati. Ya, tidak disolati. Jadi misalnya Ahmad punya saudara di Jerman. Terus di Jerman dia disolatin. Ya di Indonesia ya nggak usah sholat goib gitu lah. Ya nggak usah sholat goib. Karena udah diapain tadi? Sudah disolati. Udah disolatin. Kita tinggal ngapain doain aja. Cuma memang di salah satu mazhab ya tetap disolatin ya walaupun mayitnya ada di luar negeri mati selama muslim tetap disolatin namanya sholat apa tadi kenalnya sholat goib ya jadi ada banyak perselisihan ulama tentang hukum sholat goib ya apakah yang mati itu jadi misalnya gini saudara kita di Belanda terus di sono nggak disolatin nah Ahmad boleh di sini sholat goib. Ya, kenapa sholat gaib Ahmad? Karena di sana nggak disolatin, nggak ada muslimnya misalnya. Terus ada lagi yang berpendapat kalau di sana sudah disolatin, misalnya di Belanda udah disolatin, ya udah kita di sini nggak usah sholat gaib, nggak usah juga sholat jenazah, nggak usah sholat gaib. Kenapa? Karena di sana sudah disolatkan. Jadi kita tinggal ngapain Ahmad? Berdoa. Tinggal doa buat si mayitnya. Lanjut dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi mengumumkan kematian An-Najasyi pada hari kematiannya. Beliau keluar bersama mereka menuju musola lalu berbaris dengan mereka dan bertakbir 4 kali untuknya. Ibnul Qayyim berkata, bukan termasuk petunjuk dan sunnah beliau untuk mensolati setiap mayit yang gaib. Telah banyak yang meninggal dari kalangan kaum muslimin dalam keadaan gaib. Rasulullah SAW tidak mensolati mereka dan telah sahih bahwa beliau mensolati An-Najasyi dengan sholat mayit. Terdapat perselisihan atas 3 pendapat bahwa ini adalah pengsyariatan dan sunnah untuk umat beliau, yaitu mensolati setiap yang gaib, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa ini adalah khusus untuk beliau dan bukan untuk selain beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang benar bahwa orang yang gaib apabila mati di suatu negeri yang dia tidak disolati di dalamnya, maka disolati dengan sholat gaib, sebagaimana Nabi SAW mensolati An-Najasyi karena ia meninggal di antara orang-orang kafir dan tidak disolati. Apabila telah disolati ketika meninggal, maka tidak disolati dengan sholat gaib. Karena tujuannya telah gugur dengan disolati oleh kaum muslimin. Sementara Nabi melakukan sholat gaib dan meninggalkannya, dan ketika beliau melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya adalah sunnah. Jadi kalau di mazhab Syafi'i dan Ahmad itu boleh sholat gaib walaupun mayit yang di Belandanya udah disolatin. Ya. Tapi kalau di mazhab Abu Hanifah dan Malik ini khusus untuk Nabi aja. Ya, khusus untuk Nabi yang nyolatin seorang yang di daerah tempat orang lain yang kitanya nggak bisa ke sana. Kita punya saudara di Jerman. Lalu kita sholat gaib. Nah ini pendapat Syafi'i dan Ahmad. Walaupun di sana udah disolatin. Ya. Nah kalau pendapat Hanifah dan Malik, ya nyolatin begini nih khusus untuk siapa? Khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, dan bukan untuk selain beliau. Nah kalau kata Ibnu Taimiyah lain lagi. Jadi gini Ahmad.
Kita punya saudara di Belanda, terus dia meninggal, terus dia nggak disolatin. Kita di sini ngapain? Sholatin. Salat gaib. Gaib. Kenapa? Karena di sana tidak Belum disolatin. disolatkan. Tapi kalau misalnya di sana udah disolatin di Belanda, ya, terus kita gimana yang Indonesia? Ya, tinggal doain. Hmm. Kenapa? Karena mayatnya sudah disolati. Ya, taib. Syaikhul Islam tadi ini pendapat ya dari Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah orang apa tadi Ahmad? Orang yang tentang sholat gaib. Ya, jadi saya ulangi, ada yang berpendapat sholat gaib itu ada. Itu pendapat Syafi'i dan Ahmad. Saudara kita di Jerman udah disolatin, kita di Indonesia nyolatin lagi boleh. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad. Ya, ada lagi nggak boleh nyolatin gaib kecuali khusus Nabi. Khusus Nabi, ya, khusus Nabi aja yang nyolatin. Nah, yang ketiga, ini apa tengah-tengah nih, ya. Kalau apa tadi Ahmad? Kalau yang ketiga nih, kalau Kalau yang belum matinya belum disolatin. di luar naik daerah udah disolatin, berarti kita tinggal doain, Hmm. ya. Tapi jadi jangan sholat apa jenazah dua kali. Ya, jadi yang di sana udah disolatin ya kita nggak usah nyolatin. Tapi kalau di sana nggak disolatin ya kita di Indonesia yang nyolatin. Lanjut saya katakan, Syekhul Islam yang pertama yang Syekh Albani mengatakan di antara yang menguatkan pendapat tidak disyariatkan sholat gaib untuk setiap orang adalah bahwasanya ketika para khulafaur rasyidin dan selain mereka meninggal dunia, tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang melakukan sholat gaib untuk mereka. Seandainya dilakukan tentu telah dinukil hal itu dari mereka secara mutawatir. jadi kalau memang begitu, kata Syalbani ya, Hmm. kan banyak sahabat-sahabat mati yang kan banyak sahabat-sahabat Nabi yang meninggalnya di mana? Beda Di daerah. luar ya, di daerah-daerah dalam peperangan. Tapi Nabi nggak pernah sholat apa tadi? Baik. Nabi nggak pernah sholat gaib. Ya, Nabi nggak pernah sholat gaib. Ya, jadi makanya saya jadi jangan heran ya kalau di Indonesia banyak yang sholat gaib gitu ya. Misalnya yang di Palestina udah disolatin belum? Sudah. Udah ya, nih di Indonesia ada sholat gaib juga. Karena itu pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad. Ya, tapi kalau pendapat Abu Hanifah dan Malik itu khusus untuk Nabi yang begitu. Tapi Hmm. kalau pendapat lainnya seperti Ibnu Taimiyah, ya jadi mayat kalau di Belanda udah disolatin ya kita tinggal doain aja di Indonesia. Gak usah sholat jenazah. Sholat gaib. Tapi kalau di sana nggak disolatin, baru deh kita sholat Baik. gaib ya. Taib termasuk menurut Syalbani kan banyak sahabat yang meninggal, tapi Nabi nggak pernah sholat gaib gitu loh. Ya kan yang cerita sholat gaib itu yang meninggalnya itu Raja Najas ya, Ahmad. Hmm. Jadi Raja Najasyi meninggal, tapi orang-orang apa di negeri, tapi dia di negeri kafir gitu loh, paham nggak? Jadi itu Raja Najasyi, itu kan dia masuk Islam. Tapi sayang dia masuk Islam, sedangkan di negerinya itu orang kafir gitu loh. Maka akhirnya Nabi sholat gaib, ya. Sedangkan para sahabat banyak mati di mana-mana kan, tapi Nabi nggak pernah sholat gaib kecuali untuk Raja Najasyi saja. Taib. Uh, sholat selanjutnya sholat di atas kubur. Nah ini pernah nih Ahmad kejadian ya. Ya. Kejadian waktu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal dunia karena musolanya apa masjidnya kepenuhan sampai ada 2 kloter ya, 2 kloter. Terus itu Ahmad, akhirnya kan banyak yang terlambat ya datang ya. Mereka ini sholat di kuburan. Akhirnya dikatain tuh sama orang di YouTube. Oh ya, mereka tuh kuburiun, sholat di atas kuburan. Ya, coba lihat.
Ya, sholat di atas kubur itu ada dalilnya apa enggak? Coba kita lihat. Apabila lanjut. Apabila seseorang tidak sempat mengsolati jenazah hingga dikubur, maka boleh baginya untuk mengsolatinya di atas kuburnya karena telah sahih dalam as-sahihain Sahih bahwa ini seorang Bukhari Muslim ya. Sahih ini bah- Bukhari Muslim. Lanjut. akhir musim. Bahwa seseorang wanita hitam yang biasanya menyapu masjid atau seorang pemuda yang kemudian meninggal dicari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bertanya tentangnya. Mereka menjawab telah meninggal. Beliau mengatakan, mengapa kalian tidak memberitahuku? Seakan mereka menganggap kecil perkaranya. Maka beliau bersabda, tunjukkan kuburannya kepadaku. Maka mereka menunjukkan kuburannya, lalu beliau mensolatinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kubur ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah menerangi mereka karena aku mensolatinya. Lanjut. Para Para, ahli ilmu. para- para ahli ilmu berbeda pendapat tentang sholat di atas kubur. Ibnu Munzir berkata, jumhur berpendapat disyariatkannya hal tersebut dan sebaliknya pendapat An-Nakhai, Malik, Abu Hanifah dan dinukil dari mereka bahwasanya apabila dikubur sebelum disolati maka disyariatkan. Jika tidak, maka tidak disyariatkan. Baik, lanjut. Sebagian pendapat. Sebagian berpendapat bahwa hal ini adalah khusus untuk Nabi karena sabda beliau di akhir hadis, sesungguhnya Allah menerangi mereka karena aku mensolatinya. Saya katakan, namun telah sohih kita seperti ini, kisah seperti ini, dan di dalamnya lalu beliau mengimami kami dan kami berbaris di belakang beliau. Dan ini adalah dalil bahwa hal ini bukan khusus bagi beliau. Jadi sholat buat Atas mayit, sholat di atas kuburan itu bukan khusus untuk Nabi. Karena para sahabat ikut. ikut ikutan sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ini khusus buat Nabi, ya berarti para sahabat nggak ikut. Ya. Terus Asy-Syaukani berkata, engkau telah mengetahui bukan hanya satu kali bahwa penghususan tidak ditetapkan melainkan dengan dalil dan hanya sekadar alasan karena Allah Subhanahu wa taala menarik kubur karena beliau sesama salati tidak menafikan dan tidak meniadakan disyariatkannya mensolati yang lain di atas kuburnya. Apalagi setelah sabda beliau, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Saya katakan menurut penulis, ya, Syekh Adil Yusuf Al-Azazi, yang rojih adalah bolehnya mensolati di atas kubur. Baik sang mayat telah disolati atau belum disolati. Adapun, nah, jadi itu dulu tuh. Itu dulu. Gini Ahmad, misalnya ya. Orang tua, ya, semoga orang tua kita sehat walafiat. Amin. Misalnya orang tua, ada orang tua si Fulan meninggal dunia. Sedangkan si Fulan posisinya lagi di luar negeri. Yang jaraknya bisa 12 jam, 14 jam. Apakah mayit dibiarin aja menunggu anaknya datang? Yang bisa jadi pesawatnya nggak dapat atau dapat tapi lama 12 jam. Sedangkan salah satu sunnah eh, mencolat mayit itu kan segera dikuburkan. Jadi ya udah, ya udah mandiin aja kata Fulan. Mandiin aja. Kamu nggak mau lihat yang terakhir kali? Ya udah di videoin aja. Ya di videoin tuh, video call atau pakai IMO. Ya, kamu nggak datang, saya proses datang. Nah, jadi gimana mainnya dia ini aja dikafanin, disolatin. Nanti begitu si Fulan datang kan berarti udah beres ya Ahmad ya. Udah selesai dikuburin kan. Ya dia tinggal apa tadi? Sholat. Ya, sholat jenazah bukan di atas kuburannya ya. Ya, jadi menghadap kiblat ya, persis kayak kita sholat jenazah di masjid begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, sunnahnya kalau mayit meninggal kan dipercepat. Ya, tapi anaknya lama, adanya di negeri mana, jauh gitu loh. Maka anaknya nanti ya udah suruh ini aja kuburin ya. Nanti anaknya datang, maka tinggal sholat jenazah di atas kuburannya. Ya, tapi masalah lagi Ahmad, tahu nggak tuh anaknya cara sholat jenazah? Hmm.
Soalnya saya pernah ada orang ya begitu dia nyolatin jenazah kakeknya atau apanya dia nggak bisa gitu loh. Ya dia nggak bisa. Padahal mungkin udah datang jauh-jauh. Ternyata dia nggak bisa sholat jenazah. Ada lagi sholat jenazah malah panjang apa cepat banget sholat jenazahnya. Ya, nah ini karena mungkin nggak biasa ya. Kecuali orang yang mungkin pernah pergi umroh, pergi haji, dia akan melihat bagaimana tata cara sholat jenazah. Taib, ya. Jadi kita kalau kejadian apa-apa, maka kita tinggal sholat di atas kuburannya, ya. Nah sekarang berapa lama waktunya Ahmad? Ya kan? Kita jadi apakah udah seminggu boleh? Ahmad baru datang ke kampung. Ya, lanjut. Halo? Ya. Adapun berapa? Ya. Adapun Adapun berapa lama? beberapa lama masa yang memungkinkan untuk disolati atas kubur setelah dikuburkan, mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Di antara mereka ada yang membatasi 3 hari, ada yang membatasi 1 bulan, dan ada yang lain mengatakan selama belum berdebu dan tidak ada dalil atas perbedaan ini, dan di akhirnya adalah boleh secara mutlak dan ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ya. Jadi ada yang bilang puasanya 3 hari. Ada yang Tiga bilang 1 bulan. sebelum. Ada yang bilang selama belum berdebu. Ya, ini perbedaan pendapat berapa lamanya. Misalnya anaknya baru datang, baru dapat cuti ya, Ahmad. Baru dapat Oke. cutinya seminggu kemudian gitu loh. Nah baru deh, baru dia datang ke Indonesia. Ya nggak apa-apa dia sholat jenazah di atas kuburannya, ya. Bukan di atas kuburan ya, depan kuburan maksudnya. Tapi Ahmad ada yang nanya sampai sini. Jadi Eh, kita sudah bahas ada tentang satu sholat di atas kubur hukumnya. Kemudian apalagi sholat goib, sholat ya. gaib Sholat goib masih ingat Ahmad sholat goib itu kalau apa tadi? Kalau di mazhab Syafi'i, anak Muhammad mau sholat di sono udah disolatkan. disolatin, di sini Hmm. juga tetap disolatin goib. Tapi Baik. kalau yang bilang itu khusus buat Nabi. Tapi Hmm. kalau Ibnu Taimiyah bilang apa? Disolatin goib kalau di sono tidak Tidak disolatkan. disolatin. Karena Nabi tidak pernah mensolati goib para sahabat. Padahal Hmm. para sahabat kan banyak yang meninggal di luar daerah. Hmm. Kemudian tadi sholat orang yang meninggal dalam keadaan punya utang. Disolatin nggak? Tidak. Boleh disolatin. Tapi jangan yang Boleh tidak, ya, atau apa tadi? Boleh disolatin, tapi yang nyolatin orang orang biasa. biasa, orang biasa. Dan tadi ya, Nabi pernah bilang apa? Kulitnya sekarang telah dingin karena hutangnya ada yang nanggung ya. Kemudian tadi mensolati orang yang mati dalam keadaan maksiat dan bunuh diri. Sama 3 hal tadi ya. Kalau bisa ya para ustadz tidak nyolatin sebagai apa tadi? Sebagai bentuk. Pelajaran ya, Oke. pelajaran supaya orang takut ya. Kemudian hukum mensalati orang yang mati karena hukuman ya, misalnya yang zina tadi ya, sampai-sampai ya walaupun dia udah taubat atau belum taubat. Nah ini Nabi pernah nyolatin orang yang di apa sih namanya? Di had ya. Kemudian anak kecil dan janin yang gugur juga ya, boleh disolatin ya. Tapi doanya yang berbeda. Taib, ada pertanyaan? Ada tapi tidak ada kaitannya, tapi saya coba bacakan Ustaz. Nggak apa-apa. Eh, Assalamualaikum, eh, semua Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah saya boleh bersalaman langsung dengan suami ibu mertua? Ibu mertua akan menikah lagi. Apakah termasuk mahram bagi saya sebagai menantunya? Jazakallahu Gimana khairan. gimana? Suami Uh, apakah saya boleh bersalaman langsung dengan suaminya ibu mertua? Ibu ini dalam kurung ibu mertuanya menikah lagi. Apakah termasuk mahram bagi saya sebagai menantunya? Mungkin beliau, beliau perempuan. Oh ya, coba nanti nggak ada lagi ya. Nanti saya Ya, kasih jawabannya ke Ahmad ya. Ya, oke. jadi mertuanya nikah Menikah. lagi. Mungkin ya mertua yang perempuan menikah lagi. Ya, kemudian Mertuanya nikah lagi. apakah eh, suaminya mertua?
ya mertua perempuan tadi apakah boleh bersalaman atau apakah tetap Nah, akrab? ya. Saya ingat, harus dilihat lagi nanti ya. Pusing kalau apa? Kalau ini mertua, apa tadi mertua ya? Iya, jadi bukan bukan mertua lah yang asli, mungkin jadi menikah lagi itu itunya. Hmm, ya, Jadi, nggak tahu saya. Nanti harus dilihat lagi ya. Harus lihat lagi. Ada yang nanya yang lainnya? Kalau nggak ada belum masih ada ada lagi waktu nggak? Ustaz. Paling cuma bertanya apakah ada rekamannya, ya insya Allah nanti akan coba diupload ya. Di Masih ada waktu YouTube. nggak, Mat? Eh, Kebetulan sudah ada yang mau pakai ruangan saya Ustaz. Ya udah, Bentar. mudah-mudahan. Ya, Oke, eh, kita nanti kita lanjutin lagi. kita tutup. Ini kebetulan karena di kantor Eh, sudah ada yang mau pakai ruangan. ya mendingan ente zoomnya di luar kantor tuh. Iya, iya, iya. Iya, iya di luar kantor biar panjangan dikit. Iya, iya. Ya, Ya, tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas cukup ya. Nggak ya, ada pertanyaan. belum nggak ada lagi, nggak ada. Ya udah, ditutup aja. Baik. Ya, ya Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah. Insya Allah nanti kita bahas lagi tentang tata caranya ya. Hmm. Tata caranya dan doa-doanya itu yang penting ya. Banyak orang nggak tahu sholat dan jenazah itu doanya kadang-kadang cuma Allah maghfirlahu doang. Padahal ada 4 model Ahmad. 4 model doa, tata cara doa sholat jenazah. Ya, Eh, jadi ada orang yang apal padahal tadi mereka nggak tahu sholat jenazah buat anak kecil. Anak kecil. Ya, beda. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita terus mendalami ilmu syariat Islam Amin. dan semoga ya Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita ketika ada kejadian-kejadian ya. Gimana bertindak kalau orang tua meninggal sedangkan kita posisinya jauh, gimana caranya? Ya, tadi sholat di kuburan, sholat jenazah di kuburan gimana? Tentang sholat gaib juga kita ya saling menghormati ya. Karena banyak yang sholat gaib walaupun di Palestina udah disolatin. Nah, pendapat Syafi'i dan Ahmad. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Jazakallah.